GKG, gambar, kok gerak? Ingatkah kamu saat dulu kita berkumpul dengan teman-teman, berdekatan, tanpa menggunakan masker dan protokol kesehatan? Ingatkah kamu saat dulu belajar di sekolah, kampus, makan siang bersama, tanpa ada batas jarak dan waktu? Saya sendiri pun begitu. Tapi itu dulu. Semenjak COVID-19 datang, semua itu berubah. Seperti musnah, padahal tetap ada. Yuk kita kenalan sama si COVID-19 dan pahami fakta-faktanya. COVID-19 merupakan penyakit menular yang menginfeksi saluran pernafasan. Tahukah kamu, kasus COVID-19 pertama kali ditemukan di Indonesia pada bulan Maret 2020. Per 31 Oktober 2021, kasus COVID-19 di Indonesia sudah mencapai total kumulatif sebesar 4.244.358 orang. Karena si COVID lah, kantor, sekolah, pusat perbelanjaan, hingga rumah ibadah ditutup untuk sementara waktu demi memperkecil penularan. Tak terasa ya, setahun pun berlalu. Kedatangan vaksin menjadi harapan besar untuk membuka kunci penjara. Kabar gembira untuk kita semua. Iya, kabar gembira. Sejak Januari 2021, pemerintah mulai melakukan program vaksinasi secara massal pada masyarakat Indonesia. Yuk ketahui jenis vaksin yang resmi digunakan di Indonesia. Ada Bio Farma dari Indonesia, AstraZeneca dari Inggris, Sinopharm dan Sinovac Biotech Ltd dari Tiongkok, Moderna dan Pfizer Inc., dan BioNTech dari Amerika Serikat. Hingga tanggal 31 Oktober 2021, tercatat 57,46% dari target masyarakat sudah melakukan vaksinasi dosis pertama dan 35,39% dari target masyarakat sudah melakukan vaksinasi dosis kedua. Semenjak bulan Juli 2021, sudah ada tren penurunan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Penjara yang diciptakan pandemi mulai melonggar. Kita mulai bisa beraktivitas di luar rumah, walau tidak seperti dulu. Seiring penurunan jumlah penularan, kerap terlihat masyarakat mulai abai nih. Hal ini bisa memicu gelombang ketiga terjadi loh. Pada 9 November 2021 kemarin, ditemukan ada varian baru dari COVID-19 yaitu Omicron di Afrika Selatan, di mana varian ini memiliki 30 lebih mutasi sehingga WHO memperingatkan bahwa varian baru ini berpotensi untuk menyebar lebih cepat dan bisa memicu lonjakan COVID-19 baru. Saya cuma mau bilang, COVID itu bahaya. Dan kita semua setuju. Tapi ternyata ada loh yang tidak kalah bahaya, yaitu terpenjara di rumah kita sendiri dan tidak berkarya. Sudah banyak pemuda Indonesia yang terus menghasilkan karya di masa pandemi. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu hanya akan menjadi penonton mereka? Sebagai pemuda generasi bangsa Indonesia, tentunya kita tidak boleh nyaman hidup di dalam zona corona ini. Di tahun 2045, Indonesia akan mengalami usia emas, di mana masyarakat Indonesia lebih banyak anak muda daripada orang tua dan balita. Jangan pernah kubur mimpimu, jadikan pandemi sebagai semangat bukan penghambat. Terakhir, tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan 6M. Permata tidak akan menjadi permata jika tidak melalui tempahan yang begitu dahsyat. Pandemi hanya salah satu tempahan yang harus kamu alami sebelum menjadi pemuda yang luar biasa. Salam sehat, salam pemuda, ayo berkarya untuk Indonesia maju, sejahtera, dan jaya.